Genetika emang mirip ya sama permainan peluang. Ada 30.000 gen dalam 46 kromosom yang kamu punya. Tiap kombinasinya menentukan penampilanmu. Ya, tapi tetap aja, semua gen ini berasal dari silsilah keluargamu sendiri, bukan dari sumber lain. Jadi, kalau kamu berambut cerah, bermata biru dan jago nyanyi, sementara orang tuamu berambut gelap, bermata coklat dan payah bermain musik, kemungkinan nenek moyangmu punya sifat yang sama. Dari masing-masing orang tuamu, kamu mewarisi 23 kromosom. Semua kromosom ini mulai saling mempengaruhi. Coba deh bayangin seperti kompetisi dalam olahraga. Tim yang menang akan menentukan ciri yang dimiliki oleh si buah hati. Sebagian pemain memang dari sananya lebih kuat dari lawannya. Nah, ini yang disebut sebagai gen dominan. Sedangkan lawannya di tim lain dinamakan sebagai gen resesif. Misalnya saja, kalau sang ibu bermata coklat dan ciri ini telah diturunkan ke semua anggota keluarganya, maka gen yang mempengaruhi warna mata bersifat dominan. Artinya, si anak kemungkinan besar akan bermata coklat juga. Tapi, sama seperti di kompetisi olahraga, kedua tim sama-sama berpeluang untuk mencetak skor. Kalau sang ayah berambut cerah dan beberapa saudaranya juga begitu, kemungkinan warna rambutnya ini akan diturunkan ke si anak. Pertandingan pun terus berlangsung seperti ini, sampai salah satu pihak menang. Jadi, begitulah, si anak akhirnya lebih menyerupai orang tuanya, bukan orang lain. Tapi aturan mainnya tidak sesederhana ini sih, karena sang ayah dan ibu juga merupakan produk dari pertandingan serupa. Gen mereka sering mendapat pengaruh dari orang tua, bahkan kakek dan nenek mereka, saat saling berkompetisi. Karena itulah ada sifat yang melompat 1 atau 2 generasi. Kalaupun tidak muncul pada si anak, kemungkinan masih bisa muncul pada cucunya. Misalnya saja, pola kebotakan. Katakanlah, para pria di garis keturunanmu cenderung botak pada usia 40 tahunan. Tapi sifat ini berselang tiap 2 generasi. Jadi, ayahmu yang sekarang sudah di atas 50 tahun, masih berambut lebat. Sedangkan kakekmu botak parah. Kemungkinan kamu akan mengikuti jejak kakekmu. Ya, kecuali kalau kamu terlahir sebagai perempuan. Wah, leganya gak jadi gundul deh. Tapi, sebagian gen juga ada yang beda sendiri, karena lebih kuat secara bawaan. Contohnya, rambut keriting dan tangan kinan. Meski di silsilah keluarga cuma kamu yang bermata coklat dan berambut keriting, kemungkinan besar kamu akan menurunkan kedua sifat ini ke anakmu. Terutama kalau pasanganmu bermata biru dan berambut pirang. Kedua sifat ini biasanya lebih lemah. Meskipun kedua orang tua punya kemiripan warna kulit, postur, rambut, warna mata, dan lain-lain, sifat nenek moyang masih tetap muncul pada keturunannya. Malahan, ada juga orang tua yang berkulit gelap dan berambut hitam, punya anak berkulit cerah dan berambut merah. Eits, perlu diingat, semuanya ada 30.000 gen. Tentu saja kombinasinya mendekati tidak terbatas. Sebagian bisa diprediksi dengan pasti. Selain warna rambut dan mata, tinggi badan juga bisa dijadikan contoh. Kalau kedua orang tua bertubuh tinggi, kemungkinan anak mereka juga akan sama tinggi atau malah lebih tinggi. Kalau ada selisihnya, kemungkinan tinggi si anak kurang lebih di tengah-tengahnya. Warna rambut dan mata juga cenderung berubah seiring waktu. Tapi, hal ini tidak berkaitan dengan genetika. Mereka yang saat lahir bermata gelap dan berambut cerah akan bermata coklat dan berambut coklat cerah saat sudah dewasa. Jadi penyebabnya melanin, pigmen yang mempengaruhi warna kulit, rambut, dan mata. Produksi melanin paling aktif saat si anak masih kecil, lalu melambat saat ia sudah dewasa. Jadi warna kulit kita berubah seiring usia, tapi mata coklat tidak akan berubah menjadi biru, dan rambut pirang tak akan menjadi gelap. Perubahannya terlalu mencolok. Warna mata bisa diprediksi loh. Misalnya saja, kalau kedua orang tua punya warna mata yang sama, kemungkinan besar anak mereka juga akan begitu. Tapi pemilik mata coklat dan hijau berpeluang lebih kecil,
yaitu sekitar 75%. Kalau kedua orang tua bermata biru, peluangnya 99% dan hampir tidak mungkin si anak akan bermata gelap. Kalau salah satu orang tua bermata coklat, coklat tua atau hazel, sedangkan yang satunya bermata hijau, abu-abu atau biru, maka peluangnya mirip seperti melempar koin. Atau sedikit lebih memungkinkan kalau warna matanya agak gelap. Kalau salah satu pasangan bermata hijau, sedangkan yang satunya biru, kemungkinannya sebesar 50%. Warna mata anak itu akan sama dengan salah satu orang tuanya. Jangan abaikan juga faktor lain seperti etnisitas dan nutrisi. Kalau orang tuamu bertubuh pendek tapi kamu lebih tinggi, faktor penentunya juga bisa berkaitan dengan makanan yang kamu asup selama masa pertumbuhan, serta olahraga yang kamu lakukan. Kebanyakan pemain basket dan bola voli lebih tinggi dari manusia rata-rata karena aktivitas mereka. Sebagian komunitas tertutup juga punya sifat yang sama dengan orang lain yang tinggal bersama, mulai dari tinggi badan, postur badan, hingga warna kulit wajah. Pasangan dari kelompok etnis berbeda juga bisa loh punya anak campuran. Mereka mendapat sifat terbaik dari kedua orang tuanya, dan bahkan warna kulitnya bisa berbeda. Mau ikut main game seru nggak? Yuk, cari tahu penampilan calon anakmu berdasarkan genetikamu. Ambil kertas dan pulpen untuk mencatat sifatmu dan pasanganmu. Siap? Lihat hasilnya di akhir video. Peringatan, tes ini cuma permainan aja kok, nggak usah terlalu serius, oke? Pertanyaan pertama, apa warna matamu dan pasanganmu? Kalau beda, bisa pilih keduanya. A. Coklat tua, coklat atau hazel. B. Biru atau abu-abu. C. Hijau. Pertanyaan kedua, apa warna rambutmu dan pasanganmu? A. Coklat tua atau muda. B. Pirang. C. Merah. Pertanyaan ketiga, kayak apa sih rambutmu dan pasanganmu? A. Keriting. B. Lurus. C. Bergelombang. Pertanyaan keempat, berapa selisih tinggi badanmu dan pasanganmu? A. Tinggi badan kalian sama atau hampir sama. B. Salah satu dari kalian jauh lebih tinggi. Pertanyaan kelima, apa warna kulitmu dan pasanganmu? A. Gelap. B. Terang. Pertanyaan keenam, apa salah satu dari kalian kidal? A. Tidak. B. Ya, salah satu atau kami kidal. Pertanyaan ketujuh, apa salah satu dari kalian berdagu belah? A. Salah satu atau kami berdua. B. Tidak. Oke, saatnya buat tahu jawabannya. Coba cek dulu deh, ada berapa A yang kamu pilih. Meski cuma salah satu dari kalian yang punya sifat ini, calon anakmu masih tetap berpeluang untuk mendapatkannya. Semua jawaban A di tes ini bersifat dominan. Kalau kamu memilikinya, coba cari juga pada calon anakmu. Kalau kamu lebih banyak menjawab B atau C, maka pasanganmu bisa dibilang lebih dominan. Udah, tenang aja. Masih ada peluang untuk menurunkan ke cucu kok. Semua kombinasi gen tidak berlaku pasti. Kalau kalian berdua lebih banyak menjawab A, artinya serasi banget. Kemungkinan besar anakmu akan bermata coklat, bertangan kinan, dan berambut gelap keriting. Selain itu, berkulit gelap dan berdagu belah. Hal yang sama juga berlaku kalau kalian berdua menjawab B atau C. Sifat-sifatnya tidak ada yang dominan. Jadi kemungkinan besar anak kalian akan mirip dengan kalian. Nah, kalau kamu mau hasilnya lebih akurat, coba lihat album foto keluargamu. Catat semua sifat yang kamu lihat pada semua kerabatmu, termasuk tante, om, dan sepupumu. Apa tantemu yang bernama Yeni bermata abu-abu? Meski kerabatmu yang lain bermata coklat? Kalau kakek Kamil, gimana? Punya lesung pipi yang imut nggak? Lah,
Itu rambut kakekmu berwarna merah bukan sih? Apapun sifatnya, kemungkinan bisa muncul pada calon anakmu. Tunggu aja tanggal mainnya.